Terus ada buku gue ketinggalan. Ada. Buku ini ya, bukan buka paket. Buku tulis. Tahu deh. Itu tadi tuh yang Kita mulai. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Babnya masih babul zuhdi wal faro. Bab zuhud dan faro. Hadis ke 1500. Sudah dibuka semuanya. Udah ketemu? Wa Ibnu Abbas, dan dari Ibnu Abbas qala, dia berkata, untuk khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Aku pernah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari. Faqala, lalu Nabi bersabda, ya gulam, wahai anak muda, ihfazillah, jagalah Allah, yahfazka, maka dia akan menjagamu. Ihfazillaha, jagalah Allah, tajiduhu tujahaka, maka kau akan mendapatinya di hadapanmu. Wa iza sa'alta fas'alillah, dan apabila kau meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah, dan apabila kau minta pertolongan, fasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah. Rawahul Bukhari, Rawahul Tirmizi, diriwayatkan Imam At-Tirmizi, waqala, dan dia berkata hasanun sahih. Hadisnya hasan sahih. Ya. Hadis sah. Kita ulangi matanya. Jadi Nabi pernah memberi nasihat kepada Ibnu Abbas ketika masih muda. Ya gulam, wahai anak muda, ihfazillah, jagalah Allah, yahfazka, maka dia akan menjagamu. Ihfazillaha, jagalah Allah, diulangi lagi, tajiduhu tujahaka, maka kau akan mendapatinya di hadapanmu. Ini maksud bagaimana ya? Kok kita disuruh jaga Allah? Nah, ini maksudnya kita disuruh menjaga syariat-syariat Allah. Kalau Allah perintah, ya kita kerjakan. Kalau Allah larang, ya kita tinggalkan. Nah, kalau kita menjaga batas-batas syariat Allah, maka Allah akan menjaga kita. Tuh. Dan Allah akan berada di hadapan, maksudnya Allah akan selalu bersamamu. Nah, tapi kalau nggak menjaga batas-batas Allah, bagaimana ya? Allah akan jauh. Kalau Allah jauh, siapa yang jadi temannya? Setan kerjanya apa? Selalu berbuat jahat, kan udah dikutuk sama Allah. Minasyaitonirrajim, gak ada kebaikan sedikit pun. Nah itu, kalau kita tidak menjaga batas-batas syariat Allah, tidak aman dari fitnah. Ya. Nah kemudian, wa idza sa'alta, dan apabila engkau meminta, alillah, maka mintalah kepada Allah. Nah ini orang yang zuhud, orang yang warok, tidak mau berharap kepada manusia. Tuh. Sedetik saja ada berharap kepada manusia, maka dia tidak akan mau berbuat. Jadi ada kisah itu, seorang berhadapan dengan Imam Ahmad. Orang ini kelaparan, melihat roti, tapi dia ada berharap dengan manusia, maka ditinggalkan sama dia. Dikasih nggak mau. Kenapa Imam Ahmad tahu? Karena dia terdetik berharap kepada manusia.
Nah, setelah pergi, Imam Ahmad menghampiri, dikasih roti itu. Nah, itu orang yang zuhud. Kalau kita, berat di sana. Berat. Itu tapi sih. Zuhud itu berpaling dari dunia, tidak menyukai dunia. Yang Akhirat terus ya. iya, aduh, ya paling tidak kita dalam hal meminta mengutamakan meminta kepada Allah. Bukan tidak boleh minta kepada manusia, karena Allah juga kan perintah juga kan, wa ta'awadu 'alal birri wa taqwa, dan saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Tetapi kita utamakan minta kepada Allah, dan tentu kita harus mencari sebab-sebabnya. Minta tolong kepada manusia. Tapi sebenarnya kalau misalkan tanpa meminta pun, lalu kalau udah sayang pada hamba, jangankan terlintas di dalam hati, belum terlintas saja Allah tahu kebutuhan kita, maka Allah akan kasih. Maka Allah akan kasih. Bahkan kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba, itu menyuruh kepada malaikat yang di langit supaya memberitahu kepada malaikat-malaikat yang lain yang ada di langit supaya menjaga orang yang dicintai oleh Allah ini. Nah, itu namanya waliullah. Ya. Waliullah. Siapa waliullah? Wali Allah. Wali Allah orang-orang yang beriman, bukan orang-orang yang jalan di atas air. Bukan. Ada di Al-Quran. Allahul waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali buat orang-orang yang beriman. Jadi siapa saja beriman kepada Allah, maka dia ada wali Allah. Gitu. Kita sholat di atas air, katanya belum. Kemudian wa idza sta'anta fasta'in billah, dan apabila kamu minta pertolongan fasta'in billah, maka minta pertolonganlah kepada Allah. Di ayat Al-Qur'an ada Allah kasih tahu cara untuk minta tolong kepada Allah. Wasta'inu bis sabri was shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Tuh dikasih tahu sama Allah, suruh sabar, suruh sholat. Kadang-kadang kan kita manusia kalau punya keinginan maunya diturutin aja dan segera maunya, ya kan? Nah, Allah tahu kemaslahatan buat hamba. Kenapa Allah memberikan kekayaan kepada si A, kemudian Allah memberikan kemiskinan kepada si B? Nah, itu menurut kemaslahatan hamba. Dan kadang-kadang juga untuk dijadikan pelajaran. Ada orang kaya, ya kan? Dia nggak bisa menjadi miskin. Kalau dia jadi miskin, dia tidak menjadi taat kepada Allah. Tapi ada juga orang yang dikasih kekayaan sama Allah tuh dijadikan pelajaran. Nih orang kaya yang jauh dari Allah nih kayak begini nasibnya nih. Asal jauh-jauh si Korun aja sekalian. Tuh, kaya, sombong, ya kan? Merasa hasil yang dia dapatkan hasil usahanya sendiri. Tuh. Nah, begitu juga orang yang dikasih kemiskinan, si B. Nah, kalau dia dikasih kekayaan, boleh jadi dia akan menjadi jauh dari Allah. Tapi ada juga orang yang dikasih kemiskinan, udah miskin di dunia, miskin di akhirat. Nah, apa sebabnya? Kurang ilmu. Udah nggak dikasih kekayaan di dunia, nggak dikasih ilmu. Nah, itu. Jadi apa yang kita dapatkan, ya kan, sampai saat ini itu semuanya yang terbaik menurut pilihan Allah. Yang terbaik kalau kumpulkan bersama orang-orang soleh, itu adalah rezeki yang sangat baik. Karena berkumpul bersama orang-orang yang nggak soleh akan terkikis iman dan akan semakin jauh dari Allah.
Makanya sahabat Mu'adz bin Jabal di dalam hadis Sahih Bukhari berkata, ijlis bina, duduklah bersama kami nu'minu sa'atan, kita beriman sejenak. Jadi duduk-duduk bersama orang-orang soleh kayak ngekas iman. Tuh. Tapi kalau jauh dari orang-orang soleh, iman makin terkikis dan makin jauh, apalagi kurang ilmu. Ya. Jadi kita tolong kepada Allah, wasta'inu bisabri wassalah. Adalah dengan sabar dan sholat 5 waktu. Kita menambah yang sunnah, bagus. Sabar itu secara bahasa al-imsaku fitoyik, menahan diri dalam kesempitan. Nah, sabar bertingkat berbeda-beda penunjukannya. Berlapang dada atas musibah itu juga kategori sabar. Kemudian diam tidak bicara juga termasuk sabar. Kemudian berjihad melawan musuh juga termasuk sabar itu. Dan sabar ada 3 macam. Sabar menjalani perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah, dan sabar menerima takdir Allah. Itu harus terima takdir Allah. Bisa dipahami ya? Ini ya. Coba dibaca di kesan ini. 1500 hadis maksud pemerintah memelihara batas-batas Allah, hukum wajib. Ya, batas-batas Allah ya, jangan dilanggar. Kalau dilanggar berarti apa yang namanya? Melampaui batas. Terus hadis berikutnya. Wan Sahli bin Sa'din, dan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an. Semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, ja'a rajulun. Pernah ada seorang laki-laki datang ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, lalu dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkanlah kepadaku satu amalan nih ya, suka minta syariat nih, ini nih minta syariat kayak gini ya. Dullani ala amalin idza amiltuhu, apabila aku mengamalkannya, ahabbanillah, maka Allah akan mencintaiku. Wa ahabbanin nas, dan manusia akan mencintaiku. Faqala, lalu Nabi bersabda, izhad fid dunya, zuhudlah di dunia, yuhibbakallah, pasti Allah akan mencintaimu. Wajhad fima indan nas, dan zuhudlah fima, pada apa yang ada indan nas, di sisi manusia. Yuhibbakan nas, maka maka manusia akan mencintaimu. Rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah wa ghairuh, dan lainnya, wasanaduhu hasan, dan sanadnya hasan. Hadisnya hasan, boleh dipakai. Nah, ini amalan yang diberitahu oleh Nabi kepada sahabat. Amalan apa ini? Amalan minta dicintai Allah dan minta dicintai manusia. Ya, kalau mau dicintai Allah, disuruh apa? Zuhud di dunia. Zuhud di dunia itu yang dipikirkan adalah bagaimana supaya mendapat kecintaan Allah. Itu yang namanya zuhud di dunia, ya kan? Kalau untuk mendapatkan kecintaan Allah, apa ya? Caranya itu di surat, nanti coba dibuka deh, Al-Quran. Kalau mendapat kecintaan Allah,
membaca. Ini ada bukunya. Surat Ali Imran. Nih, ya. Ali Imran Dari ayat Al-Imran ayat surat ke 2. 31. Suratnya Surat kedua ayat surat kedua ayat 31. Baca. Syekh. Saling nyai Syekh. Baca kan. Baca deh coba. Baca kamu dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum Tuhibbu tuhibbu ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Iya. Ini. Perhatikan. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, nah ini Allah juga beritahu di dalam Al-Quran. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikuti siapa? Ikuti Rasulullah. Yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintaimu. Sama tuh kayak ini kan. Izhad di dunia, yuhib bakallah. Juhudlah di dunia, maka Allah akan mencintaimu. Juhud di dunia bukannya pakai tumpang camping, berpaling dari dunia, bukannya kayak terlihat kayak orang gila, bukan. Nanti di salah paham lagi. Wah, kalau pakaian mewah, kita dunia, bukan begitu. Tapi yang dimaksudkan adalah kita disuruh mengikuti jejak Rasulullah gitu, ya. Dan memandang dunia ini yang nggak ada apa-apanya. Dunia dibandingkan dengan akhirat seperti apa itu kalau perumpamannya? Di air. Seperti air di lautan ya kan? Kita ambil tuh, netes tuh kan? Tuh kenikmatan dunia tuh dibandingkan dengan lautan itu kenikmatan akhirat yang gak ada apa-apanya. Banyak kayak menjadi budak dunia. Sungguh tertipu. Mal hayatut dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu. Itu kata Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah katakan seperti itu. Banyak orang yang tertipu. Dunia itu sangat besar tipuannya. Kalau kita kurang ilmu, maka bisa-bisa kita terjerumus ke dalam tipuan dunia. Ya, mempelajari Al-Quran, hadis, jadi kita akan tahu mana jalan yang harus kita tempuh, mana enggak. Nah kemudian juhud terhadap manusia ini, wajahat ima indanas, juhudlah pada apa yang ada di sisi manusia, juhud bakanas, maka manusia akan mencintaimu. Ini kayak apa nih? Kayak kalau kita bahasa gaulnya itu kayak mata hijau. Mata hijau gimana ya? Hah? Kalau ngelihat orang punya itu mata kita hijau, maunya apa? Kayak begitu. Kita jangan kayak begitu, ya. Rezeki udah masing-masing, gitu ya. Matahan. Hah? Matahan. Iya, kayak model begitu deh, kira-kira deh. Ya. Gak tahan. Jangan merasa iri gitu kan. Oh enak tuh jadi dia loh. Iya yang dilihat enaknya doang. Enggak dari luar. Iya dari luar doang. Nah kalau kita bisa menahan dari lapar mata tuh ya, maka manusia akan mencintaimu.
hadis itu dikatakan sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Deh, coba dibaca ringkasannya. Hadis 1501, hadis Hasan, maksud menganjurkan berlaku juhud dari dunia dan dari apa yang ada di tangan manusia. Hukum lil irsad, Di desa tutup bimbingan, ya, untuk kemaslahatan duniawi. Berikutnya, Wan Sa'd bin Abi Waqqas, dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau dia berkata, Sami itu Rasulullah SAW yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbul abda, mencintai seorang hamba yang at-taqiyah, yang bertakwa, al-ghaniyah, yang kaya, al-khafiyah, yang tersembunyi. Maksud apa ini? Akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini Nabi bersabda, Allah suka terhadap hamba pertama siapa? Yang bertakwa. Yang bertakwa itu yang menjalani perintah Allah dan menjauhi larangan. Al-ghaniyah, yang kaya. Nih, Islam nggak ngelarang jadi kaya, yang salah paham, ya kan? Islam nggak ngelarang jadi kaya, justru bagus kalau jadi orang kaya. Ya, bisa dengan mudah beribadah, bisa naik haji, ya, Amin. bisa umroh. Ya. Tapi di orang kaya jangan orang yang sombong. Karena kan orang kaya yang sombong apa enggak? Ya kan sombong. Naik dulu depan. Tapi lebih ini lagi, lebih miskin sombong. Nah itu nggak ada otaknya. Tapi nggak wajib kan Sat, kayak Sat? Apa? Nggak wajib kan kayak? Kayaknya kayak hati, kemampunya. Jadi orang kaya wajib. Wajib Nah, tuh. berarti yang miskin dosa dong. Kayaknya kayak hati. Kayak hati, jangan sem. Nah, jadi maksudnya begini, Islam tidak melarang jadi orang kaya. Carilah harta, Boleh. ya. Kalau sebanyak-banyaknya silakan, ya kan. Tapi jangan lupa kewajiban taat Rasul. Bahkan kalau mau apa namanya, mana yang apa namanya dikejar, itu yang dikejar akhirat. Dunia cuma jangan dilupakan aja, gitu. Nah, Allah kan menakdirkan, tadi saya bahas, Allah melampangkan rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki dan menyempitkan rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Ada orang kerjanya siang malam tapi nggak kaya. Ada orang kerjanya cuma sebentar tapi kaya. Nah, itu dia hak Allah. Nggak bisa karena harta warisan, ya kan? Atau yang lainnya. Jadi kaya itu bukan karena lantaran banyaknya kerja, bukan itu. Berbuat saja apa yang kamu bisa, gitu. Bahkan kita disuruh berbuat di luar kesanggupan juga nggak boleh, memaksakan diri siang malam, ngejak dunia terus akhiratnya dilupain. Nah, kemudian al-khafiyah, yang tersembunyi. Nah, ini maksudnya dia menyibukkan diri beribadah, menyibukkan dirinya sendiri untuk beribadah dan menjauhkan dari riya. Ya.
sifat yang Allah suka. Ya mudah-mudahan si bos jadi orang kaya lagi. Wih, tapi jangan kayaknya jangan kayak dulu. Katanya sih kalau kayak dulu ini apa namanya? Kan belum ngaji ta. Dulu ngaji. Gila. Amin, amin. Kita bisa umroh berdua. Amin. Lama berhaji umroh aja. Lu lagi ngumpulin Besparo kan? Besparo insyaallah. Harus beli kain doang. Yang wajib kaya hati ya. Mau ditakdirkan jadi orang kaya harta, tapi hati kita tetap lapang. Mau ditakdirkan sempit harta, tapi hati kita juga tetap lapang. Karena yang menjadikan kaya dan miskin itu hak prerogatif Allah. Ya. Kalau tentang Allah suka dengan orang kayak ngepet lagi nanti. Dia dibaca ringkasannya. Hadis 1502 Abisa, maksud memerintah bertakwa yaitu menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Hukum wajib. Ya. Berikutnya, wa Nabi Hurairah, dan dari Abu Hurairah qala, dia berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i, termasuk bagusnya keislaman seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuknya. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa qala hasan, dan dia berkata hasan, nani ukuran baik dan buruknya keislaman seseorang. Nah, kalau keislamannya baik, maka hal-hal yang tidak bermanfaat pasti akan ditinggalkan. Sebenarnya begini, ini bergantung kepada kualitas keimanan seseorang. Kalau keimanan seseorang bagus, maka dengan otomatis hal-hal yang tidak bermanfaat itu akan ditinggalkan. Gitu. Tetapi kalau sebaliknya, kalau sebaliknya keimanan seseorang tidak bagus, dia akan menyibukkan dengan hal-hal yang nggak ada manfaatnya. Itu kenapa bisa begitu? Itu hukuman dari Allah juga. Kalau berpaling dari peringatan Allah, ya kan? Nanti akan disibukkan itu dengan hal-hal yang sifatnya jauh dari Allah. Maksud dilarang ya? Apa? Maksud dilarang. Hukuman. Ya. Kemudian di hadis ada itu, perkataan selain zikrullah maka adalah al-qasi, hati yang keras. Jadi kalau hati kita, lisan kita, kemudian pikiran kita dan perbuatan kita jauh dari zikrullah, maka hati itu akan mengeras seperti batu, ya. Nah, jadi ya dimulai perlahan-lahan. Nggak bisa main game nggak? Game. Nih. Game. Masalah lagi. Ada game sulap deh. Game. Bukan nggak boleh menghibur diri, boleh main game kan, tapi jangan sampai larut sekedarnya aja buat menghilangkan penat, menghibur diri, tapi jangan sampai larut. Kadang-kadang memang jiwa itu perlu dimanja. Manja bos. Tapi kadang-kadang jiwa juga perlu dikekang. Jangan terlalu dikekang bos. Nah, begini, ini tabiat jiwa nih. Yang dikekang aja tuh. Enggak. Nih, tabiat jiwa manusia itu seperti air yang mengalir mencari daerah-daerah yang paling rendah. Itu tabiat jiwa manusia. Saya ulangi, jiwa manusia itu tabiatnya seperti air yang mengalir mencari daerah-daerah yang paling rendah. Air mencari daerah yang paling rendah kan? Maksudnya menuju kepada sesuatu yang hina-hina, walaupun kelihatannya menyenangkan. Itu jiwa manusia. Mau seneng-seneng kan? Itu jiwa manusia.
Nah, tetapi untuk menuju kepada kemuliaan, maka dia seperti melawan arus yang deras, butuh kekuatan untuk mengangkat diri dari kehinaan. Kalau tidak begitu, maka kita akan terus hanyut dalam kehinaan. Tuh. Manusia suka diatur gak? Gak suka diatur. Manusia punya bebas. Ya kan? Tuh. Tapi Allah Maha tahu, Allah yang menciptakan, dibuat aturan supaya manusia selamat di dunianya dan di akhiratnya. Tuh. Kalau bicara manusia nggak suka diatur, nggak usah diatur. Maunya bebas, tuh ya kan? Jadi nggak bisa baik secara langsung atau tidak langsung, kita ini tidak pernah bebas dari aturan. Itu, ya kan? Kita selalu terikat dengan aturan. Kita buat aturan sendiri, maka aturan itu akan menimbulkan banyak masalah, sehingga masalah yang sudah muncul dia tidak bisa memberikan jalan keluar. Itu manusia kan suka begitu. Manusia sukanya buat aturan sendiri. Ketika ada masalah, aturan yang dia buat dia nggak bisa mencari jalan keluar. Nah, itu. Jadi yang maha baik dalam membuat aturan adalah Allah. Dengan Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bangga Allah yang maha bijaksana dalam menetapkan putusan. Yang kita pilih jadi apa? Ikutin aja aturan Allah dan Rasul. Ya, udah nggak usah kebaikan mikir. Udah dikasih aturan Al-Quran tuh, ya, enak. Tinggal ngikutin doang, kita tinggal disuruh memahami dan amalkan. Mudah. Kalau dengan itu kita akan selamat dunia dan akhirat. Berikutnya ya. Baca nih kesannya. Hadis 1503, hadis Hasan. Maksud menganjurkan meninggalkan perkataan dan perbuatan yang tidak memberi faedah. Hukum lil irsad. Ya. Berikutnya, wa anil Miqdam ibni Ma'di Karib bin Ma'di Karib, Allah yang berkata, Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma mala abnu Adam wi'an syarran min batnih. Tidak ada yang mala'ah memenuhi ibnu Adam, anak cucu Adam, wi'an satu bijana, syarran yang lebih jahat, min batnihi daripada perutnya. Akhrajahu Tirmidzi, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, wa hasanahu, dan dia menghasankannya. Nih, manusia ya. Manusia dikatakan sama Nabi, tidak ada tempat yang lebih jahat, yang paling jahat dari anak cucu Adam yang memenuhi ya tempat itu selain perutnya ya. Di cancel dulu. Kita lanjutkan ya. Ini kata Nabi, tidak ada anak yang memenuhi anak cucu Adam satu bijana wi'a yang lebih jahat daripada perutnya. Maksudnya gara-gara urusan perut ya jadi rupa sama Allah. Itu di surat At-Takasur contoh, Al-Hakumut Takasur, telah berbangga-banggahan telah melalaikanmu, hatta zutumul maqabir, sampai kamu mengunjungi kuburan.
Nah, itu sibuk mikirin apa? Terus. Perut, yang sampai lupa sama Allah. Gara-gara urusan perut juga bulu-bulu memberikan waris. Ya. Manusia mah nggak ada puasnya. Mau dikasih emas segunung Uhud, ditambah lagi, nggak pernah ada puas. Nanti puasnya kalau hidungnya udah nyium tanah baru puas. Ya. Mati. Nanti kalau mau cari kebahagiaan tuh mesti pandai-pandai bersyukur. Ya. Kalau nggak pandai bersyukur, jauh dari kebahagiaan. Syukur, sabar, udah kunci cuma dua aja. Kalau susah, sabar. Kalau senang, syukur. Gampangnya di sana ya. Dilakuinnya Susah. Nah, kadang begini juga. Kenapa susah? Karena dia nggak tahu. Dia belum punya ilmu mana yang harus disyukuri. Dia belum punya ilmu mana yang harus disabari. Yang diikutin apa ya? Hawa nafsu. nafsu. Emosional. Ya. Ini sama. Ikutin apa nih? Hawa nafsu. Hawa nafsu. Nafsu. Ya. Sabar. Terus semua ngomongnya juga gitu pakai nafsu. Nafsu. Ngomong soal nyindirnya. Iya dia. Dan nyindir bos. Ya, hadis berikutnya dibacakan ke sana. Hadis 1504, hadis Hasan. Maksud mencela berlebih-lebihan dalam hal makan dan minum, hukum sebagai ketentuan. Ya. Nggak boleh berlebihan. Takus namanya ini. Tuh kayak gini. Berikutnya wa'an Anasin radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, kalau dia berkata kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un, setiap anak cucu Adam khata'un, punya banyak salah. Wa khairul khata'ina, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah at-tawwabun, yang bertaubat. Akhrajahu Tirmidzi, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Majah, wa sanaduhu qawiyyun, dan sanadnya kuat. Nah, ini kalau di yang dulu pernah kita pelajari itu apa itu namanya? Yang dulu bos pelajaran tauhid yang utama kali, yang buku kecil. Usul Selasa. Iya. Di kitab Usul Salasa diterangkan kunci kebahagiaan, sabar, syukur, dan ini satu lagi, kalau berbuat salah atau dosa, mohon ampun, taubat. Oke. Nah, manusia itu kan tidak luput dari salah dan dosa. Nah, sebaik orang yang berbuat dosa adalah orang yang segera bertaubat. Taubat ada berapa itu syaratnya? 3. Pertama, menjauhi perbuatan dosa. Kedua, menyesali. Ketiga, bertekad tidak mengulangi selamanya. Ini bertobat sama Allah. Kalau ada berhubungan dengan manusia, segera kembalikan haknya. Misalkan orang itu disakiti, maka segera minta maaf. Itu di hadis ada. Kalau orang yang berbuat zalim kepada orang lain dan dia tidak segera minta maaf, nanti di akhirat itu amal baiknya diambil sama orang yang dizalimi, ya kan? Dah. Kemudian sekiranya tuh orang nggak punya amal baik, amal buruk orang yang dizalimi ini pindah ke dia. Itu kira-kira gimana itu? Kan
Kita udah pernah bahas tuh surat Al-Qari'ah. Bisawi. Surat Al-Qari'ah wa amaman Empat. sakulat mawazinu, siapa saja yang berat timbangan kebaikannya, bahwa fi aisyati radiyah, maka dia dalam kehidupan yang menyenangkan. Wa amaman khaffat mawazinu, adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tuh. Iya, nggak punya amal kebaikan. Tuh, ya kan? Jadi kalau diambil amal baik kita, habis dong tabungannya. Iya. Neraka nih, jadi keras nih. Tuh. Yang lain. Deh ya, gitu ya. Jadi di sini menerangkan kita disuruh segera bertobat kalau ada berbuat salah. Dibacakan kesan ini. Hadis 1505 hadis sah. Maksud tiap-tiap manusia berbuat banyak kesalahan, tapi sebaik-baiknya orang yang berbuat banyak kesalahan itu ialah orang yang banyak bertobat. Hukum sebagai ketentuan. Ya. Wan Anasin, dan dari Anas radhiyallahu an. Semoga Allah meridainya. Allah dia berkata, Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sumtu hikmatun. Diam itu satu hikmah. Wa qalilun fa'iluhu. Tapi sedikit yang berbuat. Akhrajahul Baihaqi, dikeluarkan dia oleh Imam Al-Baihaqi fi Syu'ab. Di dalam kitab Syu'ab, maksudnya Syu'abul Iman, kitab yang besar ini. Bisanadin dhaif, dengan sanad yang dhaif. Wa sahhaha annahu mauqufun min qouli Luqman al-Hakim. Tapi Imam Baihaqi mensahkan bahwa hadis ini mauquf dari perkataan Luqman al-Hakim. Nah, jadi kalau hadis mauquf tidak sampai kepada Nabi, ya kan? Tapi di sini hadis ini menerangkan diam itu satu hikmah, satu kebijaksanaan. Ya, memang kadang kala ada kalanya kita harus diam. Tapi berkata yang baik itu lebih baik. Di dalam hadis ada dikatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka berkatalah yang baik, aw liyasmut, atau diam. Nah itu. Jadi yang terbaik apa? Iya. Iya. Enggak, yang terbaik suruh berkata yang baik. Kalau nggak bisa berkata yang baik, suruh diam. Tetapi pada saat-saat tertentu diam itu lebih baik. Dengan diam kan banyak merenung, ya kan, banyak berpikir, ya. Jadi walaupun hadis ini mauquf, tapi bisa diambil pelajaran. Kan ada saatnya kita harus diam ya, untuk berpikir, merenungkan nasib. Deh, dibaca ringkasannya. Hadis 1506 hadis mauquf. Maksud menerangkan fadilah diam yaitu satu kebijaksanaan. Hukum sebagai ketentuan. Iya. Deh, kita cukupkan ya sampai sini ya. Di jam 10 kita suka, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.